setelah kematian ini. Romo Aditya, Mama dan adik-adik, para imam, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita mulai untuk korban Bapak Anton ini adalah dirigen dan sekaligus juga sebagai pelatih untuk Bapak-Bapak. Hari Jumat yang lalu mungkin pertemuan saya terakhir dengan Bapak Anton. Saya datang maupun berlanjut di depan gereja. Di tempat ini ada urus masan dengan Bapak Anton. Ada sebuah pintu di sana. Selamat malam Bapak Anton. Selamat malam Romo. Romo kami mau latihan untuk 40 hari Bapak Sten di Wanasi. Dan tunggu teman-teman. Setelah pembicaraan singkat itu, kami saya membaik Bapak Anton dengan Pak Boris. Untuk teman-teman saya kembali ke restoran. Itu pertemuan terakhir dengan Pak Anton. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi kita makhluk yang namanya manusia yang masih menghirup udara di dunia ini, yaitu bagaimana dengan nasib manusia sesudah mati. Apakah dengan kematian itu tamatlah riwayat hidup kita sebagai manusia? Ataukah dengan kematian itu hanya sekedar kapal batas untuk memasuki kehidupan yang lain? Dan kalau ada kehidupan yang lain, seperti apakah kehidupan yang lain itu? Dalam banyak tradisi di negeri ini, banyak yang percaya bahwa ada kehidupan lain sesudah kematian itu. Bahkan orang percaya bahwa ada semacam kesinambungan antara kehidupan di bumi ini dan kehidupan di seberang sana. Dalam tradisi suku Jawa, ada satu kepercayaan bahwa sesudah meninggal, arwahnya tidak langsung pergi begitu saja. Ada beberapa tahapan pergian arwah itu untuk menuju dalam kehidupan yang lain. Dipercaya bahwa selama 3 hari arwahnya masih ada di dalam rumah. Sampai 7 hari arwahnya masih ada di sekitar pekarangan. Selama 40 hari masih ada di dalam kampungnya. Dan setelah lepas 100 hari arwahnya sudah pergi menjauh. Dan setelah 1000 hari arwahnya sudah dianggap menyatu dengan sang pemilik kehidupan ini yang membuat alam ini. Oleh karena itu dalam setiap tahapan tersebut orang Jawa memberikan penghormatan dengan mengadakan selamatan yang secara khusus ditujukan kepada arwah yang telah meninggal itu. Dalam tradisi budaya Tionghoa, sesudah seseorang meninggal, sering orang yang meninggal itu dibuatkan rumah-rumahan atau mobil-mobilan, boneka-bonekaan
yang mengamankan berbagai sarana atau perabot yang kemudian dibakar atau dilepas ke laut bersama abu kremasi dari yang sudah meninggal. Berbagai sarana tadi dibayangkan akan menjadi perabot bagi orang yang meninggal, supaya dapat digunakannya di dunia yang lain itu. Dan saya yakin bahwa masih ada begitu banyak tradisi yang sejenis di berbagai tempat lain di negeri ini, yang kesemuanya menandakan adanya kepercayaan bahwa masih ada kehidupan lain sesudah kematian itu. Bapak Ibu, saudara-saudari iman sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini, orang sejamannya juga mempercayai kehidupan di alam baka. Tetapi ada sekelompok orang, yaitu kaum Saduki, yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa masalah kebangkitan orang mati adalah masalah impian atau dongeng indah yang dibuat manusia. Dan untuk mentertawakan masalah itu ditampilkan kasus wanita yang nikah sampai 7 kali. Dan kemudian sesudah kesemuanya itu mati, ditanyakan wanita itu milik siapa. Tuhan Yesus menanggapi argumen mereka secara jujur dan tulus. Yesus tegaskan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Sebab itu menyangkut perjanjian Allah sendiri dengan umatnya. Allah adalah Allah orang-orang hidup dan bukan Allah orang mati. Dan tentang kehidupan di seberang itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia akan menjadi putra-putri kebangkitan, putra-putri Allah. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang baik untuk masa kini. Namun masa sesudah kematian orang tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Allah yang diwatakan oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Dan padanya ada kehidupan abadi. Dengan demikian, kiranya jelas bahwa ada kehidupan sesudah kematian ini. Tapi bagaimana bentuk kehidupan yang baru di seberang sana itu? Tuhan Yesus sering melukiskan kehidupan baru tersebut dengan berbagai perumpamaan. Salah satu misalnya bahwa kehidupan di dunia lain itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perjamuan nikah yang meriah. Orang-orang yang sudah siap siaga akan masuk dan mengalami perayaan nikah itu, dan orang-orang yang tidak siap akan ditolak. Kita ingat kisah mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, menandakan bahwa kehidupan di dunia lain itu akan merupakan sebuah pesta, merupakan peristiwa perjumpaan dengan sang mempelai, atau sebaliknya bagi mereka yang tidak siap merupakan suatu petaka bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, kita semua yang hadir di sini tentu punya cerita masing-masing tentang Bapak Anton ini. Siapa Bapak Anton? Kita masing-masing boleh mengisahkannya, karena kita masing-masing mengenal beliau dengan segala keunikannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, seorang mistikus
Antoni de Melo pernah melukiskan kehidupan di dunia ini atau di dunia yang lain itu sebagai suatu perjumpaan dan kembalinya boneka garang ke asalnya, yaitu sang laut. Perikirannya seperti ini. Sebuah boneka garang berjalan beribu kilometer, menjelajahi daratan sampai pada akhirnya ia tiba di tepi laut. Ia amat terpesona oleh pemandangan baru. Masa yang bergerak-gerak berbeda dengan segala sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Sambil bertolak pinggang atau cakap pinggang, boneka garang itu bertanya kepada sang laut, "Siapakah kau?" Tanya boneka garang itu kepada laut. Sambil tersenyum, laut menjawab, "Masuk dan lihatlah." Maka boneka garang itu menjeburkan diri ke laut. Semakin jauh ke dalam laut sampai akhirnya hanya tinggal segumpal kecil saja. Dan sebelum gumpalan terakhir laut, boneka itu berteriak-teriak bahagia. "Sekarang aku tahu siapakah aku dan siapakah engkau." Boneka garang itu akhirnya kembali ke asalnya, bersatu dengan sang laut, larut dalam kebahagiaan tanpa batas. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selama kita mengembara di bumi ini, sering kita kurang menyadari asal kita dan tujuan hidup ini. Mungkin kita terobsesi dengan hal-hal lain yang kita anggap lebih mendesak dan lebih penting pada saat ini. Kita sering terobsesi oleh berbagai jaminan, baik jaminan ekonomi seperti harta, rumah, mobil, dan lain sebagainya, atau jaminan politik seperti jabatan, posisi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kita sadar bahwa mobil kita yang terakhir adalah mobil jenazah? Dan pangkat serta jabatan kita yang terakhir adalah almarhum. Mari kita simak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mana kala kita menghadapi saat-saat akhir hidup ini. Pada saat itu kita akan menyadari sungguh muara hidup kita, tujuan hidup kita. Sedang yang lain-lain menjadi tidak penting, tidak berguna. Pada saat itu kita akan sungguh menyadari asal dan tujuan hidup ini, bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Kalau hidup kita baik dan boleh kembali kepada asal kita dan bersatu dengan Tuhan, serta melarut dalam kasih-Nya, saat itulah kita mengalami surga. Dan kalau hidup kita di dunia ini jelek dan kotor, kita sendiri akan merasa sedih dan menderita, bahwa kita tidak pernah sampai ke tujuan. Semua yang kita kumpulkan dan kita bangun akan terasa sia-sia. Dan itulah neraka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kehidupan sesudah kematian, surga atau neraka, bukan soal tempat atau waktu, tetapi soal sampai atau tidak. Soal kembali kepada asal dan melalui bahagia bersamanya, atau soal hilangnya segala impian dan harapan, untuk kembali kepada sang kasih abadi itu. Soal bisa kembali ke rumah Bapa atau tetap mengembara sebagai makhluk yang terburuk.
Surga itu Bapa, tempat istirahat sesudah lama dan jauh mengembara. Dan neraka itu adalah jalan yang tidak berujung. Suatu perjalanan menuju negeri yang hilang. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, satu pesan singkat terakhir untuk kita sekalian. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Selama masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan ketika Anda berbuat baik, kalau beruntung, Anda akan bertemu dengan orang yang berbaik. Tetapi jika tidak beruntung, banyak orang baik yang akan datang bertemu dengan Anda. Selamat jalan Bapak Anton. Terima kasih untuk segala keteladanan dan doakan kami, Mama, Roma, Aditya, dan adik-adik, serta kami semua yang masih bersiara di bumi ini. Kemarin pagi waktu misa, saya ingat bangku yang ketiga ini terbahas Bapak. Setiap pagi kalau menyanyi, perada suara tinggi di belakang, Pak Anton di sini juga suara itu cukup tinggi. Lalu anak-anak selama di sini dan juga